Baik, kita mulai dari nomor 1. Urutan dari besar ke kecil pecahan 0,3, 36%, 0,3/6 dan 0,6. Kalau kalian perhatikan di sini ada dua bilangan yang sudah dalam bentuk desimal ya. Nah, maka lebih mudah kalau semuanya ini kita ubah menjadi bentuk desimal ya, supaya kita mudah dalam mengurutkannya. Nah, berarti yang 36% itu berarti 36/100. Kalau kita ubah menjadi desimal berarti 0,36. Oke, selesai. Selanjutnya yang 3/6 itu kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 berarti 1/2. 1/2 itu berarti 0,5 ya. Nah, sudah selesai, berarti kita tinggal lihat yang mana yang paling besar. Yang paling besar tentu adalah 0,6. Kita lihat option A, B, C, D. 0,6 yang pertama berarti C gitu ya, supaya cepat. Baik, lanjut ke nomor 2. Bentuk sederhana dari 81 pangkat 2/3 dipangkatkan min 3/4. Oke, ini rumus sifat dari perpangkatan. Berarti kalau pangkat dipangkatkan artinya pangkatnya dikali. Berarti di sini kalau kalian kalikan ya, ini kita perbesar dulu coba. Ini ya. Ini bisa dicoret, 3 dengan 3 dicoret, jadi tinggal min 1, 2 dengan 4 juga dicoret, berarti tinggal 2. Berarti ini 81 pangkat min 1/2. Nah, 81 itu kan bisa kita ubah menjadi 9 pangkat 2. Nah, 9 pangkat 2 kita pangkatkan lagi dengan min setengah. Kalau pangkat dipangkat berarti dikali, kalau dikali berarti 2 dikali min setengah, kita coret, tinggal 9 dipangkat min setengah. 9 pangkat min 1 itu pangkat negatif, kita ubah menjadi pangkat positif, berarti 1/9. Maka jawabannya adalah C itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Bentuk sederhana dari 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 per 4 akar 8 min 3 akar 2. Oke, ini berarti kita ubah, kita sederhanakan pangkat ya menjadi bentuk yang paling sederhana, kemudian kita jumlahkan. Kalau kalian perhatikan di sini ada akar 6 dan ada akar 2. Berarti kemungkinan terbesar akar 54 ini kita ubah atau kita sederhanakan dengan salah satu unsur angkanya adalah 6. Untuk yang 54, salah satu unsur 8 kita ubah menjadi 2, salah satu unsurnya disederhanakan yang akar 8. Baik, langsung. Pertama, 2 akar 54. Akar 54 itu kita ubah menjadi 6 kali berapa yang hasil 54? Ya, 9 ya, 9 kali 6 ditambah 4 akar 6. Oke, akar 6 nggak bisa disederhanakan lagi, maka kita tinggal tulis ulang. Kemudian 4 akar 8. Akar 8 berarti 2 dikali 4 ya. Kemudian dikurang 3 akar 2 juga tidak bisa disederhanakan, maka kita tulis ulang. Selanjutnya tinggal kita keluarkan akar 9. Akar 9 adalah 3, akar 6 tetap di dalam, ditambah 4 akar 6 per 4. Tulis lagi, akar 2 nggak bisa, akar 4 adalah 2. Ini tinggal akar 2 yang di dalam, dikurang 3 akar 2. Selanjutnya tinggal dikalikan, 2 kali 3 6 akar 6 ditambah 4 akar 6 per 4 kali 2 8 akar 2 min 3 akar 2. Nah, kalian perhatikan di sini akarnya sama, berarti bisa kita jumlahkan. Yang dijumlahkan adalah angka yang di depan akarnya. 6 tambah 4 10. 10 akar 6. Sama, yang bawah juga bisa dikurangkan, berarti 8 kurang 3 5 akar 2. 10 bagi 5 bisa, yaitu 2. Jadi 2 akar 6 per akar 2. Nah, ini belum selesai karena di jawaban juga belum ada. Berarti ini kita rasionalkan. Ya, berarti cara merasionalkannya adalah sama-sama kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu akar 2.
6 akar 6 kali akar 2 berarti akar 12. Akar 2 kali akar 2 2, coret, jadi tinggal akar 12. Akar 12 itu bisa kita sederhanakan, yaitu perkalian antara 4 dikali 3. Akar 4 adalah 2, akar 3 tetap. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3. Selesai ya, mudah ya. Baik, lanjut nomor 4. Dalam sebuah kompetisi matematika, panitia penyelenggara menentukan aturan penilaian sebagai berikut. Setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor -2, dan soal yang tidak dijawab diberi skor -1. Haikal berhasil menjawab 37 soal dari 40 soal yang disediakan dan memperoleh skor 109. Banyak soal yang dijawab benar oleh Haikal adalah. Baik, kita analisa terlebih dahulu. Haikal berhasil menjawab 37 dari 40, berarti yang dijawabnya adalah 37. 37 ini berarti kita belum tahu benarnya berapa, salahnya berapa. Berarti kalau kita misalkan benarnya adalah X ya, karena yang benar ditanya berarti kita misalkan dengan X. Kemudian berarti yang salah berarti 37 dikurang X. Nah, sedangkan yang tidak dijawab dari soal sudah bisa kita ketahui, yaitu ada 3 soal yang tidak dijawab. Baik, untuk pengali benar itu dikali 4, kemudian salah dikali -2 ya, kemudian yang tidak dijawab dikali -1. Kita susun sekarang dengan hasil yang diperolehnya adalah 109. Nah, jadi 4 dikali X untuk setiap jawaban benar dikali 4, kemudian yang salah berarti ditambah 37 dikurang X, pengalinya adalah -2, ditambah yang tidak dijawab 3, pengalinya adalah -1. Nah, hasilnya adalah 109 total. Ini operasi biasa, perkalian biasa, penjumlahan biasa, operasi campuran ya biasa. -2 kali 37 -2 kali 37 -74. Kemudian -2 dikali -x tambah ya 2x. Ini hasilnya adalah -3 ya, -3. Selanjutnya kita jumlahkan yang satu jenis, 4x dengan 2x berarti 6x. Yang ini -7 4 -3 berarti -77 ya. Yang ini 109 turun. Nah, ini tinggal kita pindahkan sama saja ya. Di sini kita bisa buat 6x, tapi ini 109 ditambah 77. 6x sama dengan 186 ya. Oke, X sama dengan 186 dibagi 6 sama dengan 31. Maka soal yang dijawab benar oleh Haikal adalah 31B. Sekarang nomor 5. Di tahun yang lalu, Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2019 jatuh pada hari Selasa. Maka peringatan Isra Mi'raj tanggal 3 April pada tahun yang sama jatuh pada hari. Baik, kita mulai dari 22 Oktober sampai habis bulan Oktober itu ada 9 ya. Dari 22 Oktober berarti ada 9 hari sisanya. Kemudian untuk bulan November itu berjumlah 30. Kemudian bulan Desember itu 31, Januari juga 31, Februari 28, Maret 31 ya. Kemudian Aprilnya tanggal 3 ya, berarti 3 hari. Kita jumlahkan ini berapa, 3 ini 6 ini 163 hari ya. Dari 22 Oktober ke 3 April itu 163 hari. Selanjutnya diulang selama 1 minggu, berarti dibagi 7
kita bagi 7, ini sisa, dan kita lihat sisanya adalah 2 ya. Jadi kalau kita bagikan 163 dibagi 7 itu berapa ya? 163 dibagi 7, 16, 7, 2, 14. Nah ini ya 23, berarti ini 3. Nah sisa 2 ya. Nah sisa 2 berarti dari Selasa ke Selasa sebanyak 23 kali, sisa 2 hari, berarti Rabu Kamis ya, 2 hari, berarti ini jawabannya. Oke, paham ya insyaallah. Lanjut kita ke nomor Pak Amar, Pak Humam, dan Pak Haidar diminta untuk mengecat sebuah masjid. Pekerjaan mengecat sebuah masjid dapat diselesaikan oleh Pak Amar dan Pak Humam dalam waktu 4 hari. Jika Pak Humam dan Pak Haidar bekerja sama, mereka dapat menyelesaikan pengecatan dalam waktu 3 hari. Sedangkan jika Pak Amar, Pak Humam, dan Pak Haidar bekerja sama, mereka dapat menyelesaikannya dalam waktu 2 hari. Apabila dikerjakan oleh Pak Humam sendiri, dapat selesai dalam waktu. Baik, kita akan buat persamaan. Yang pertama adalah Pak Amar dan Pak Humam ya, dalam waktu 4 hari ya, berarti satu pekerjaan diselesaikan oleh Pak Amar ditambah satu pekerjaan diselesaikan oleh Pak Humam itu akan selesai dalam waktu 4 hari. Nah, yang kedua Pak Humam dan Pak Haidar bekerja sama dalam waktu 3 hari. Sedangkan Pak Amar ditambah Pak Humam ditambah Pak Haidar dalam waktu 2 hari kalau bekerja sama. Nah, maka kita susun ini. Yang pertama ini ya, ini sama dengan ini ya. Berarti dari sini kita dapat 1/A ditambah 1/3 ya, ini kan hasilnya ini ya, 3 ya. Oke, sama dengan 1/2. Berarti ini 1/A sama dengan 1/2 dikurang 1/3. Kalau kita kurangkan berarti 1/6. Oke, itu untuk Pak Amar. Yang ditanya adalah Pak Humam. Nah, dari ini kita bisa selesaikan persamaan 1 sehingga didapat hasil yang ditanya ya, yaitu Pak Humam. Di 1/A itu adalah 1/6 langsung ya. 1/Hu sama dengan 1/4. 1/Hu sama dengan 1/4 dikurang 1/6 sama dengan, ini samakan penyebut berapa ya, 3 kurang 2/12 ya, benar ya, 1/12 ya. Jadi Pak Humam apabila bekerja sendiri akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah, gitu ya. Oke. Perbandingan banyak jamaah yang sholat di Masjid As-Sifa pada hari Senin, Selasa, Rabu adalah 3/4/5. Jika jumlah jamaah pada hari Senin dan Selasa 56 orang, maka banyak jamaah pada hari Rabu adalah. Oke, kita buat perbandingannya. Ini sederhana sekali ya. Senin berbanding Selasa berbanding Rabu, 3/4/5. Jumlah Senin dan Selasa 56, berarti bisa kita cari salah satunya ya. Misal kita cari Senin, berarti 3 per total jumlahnya, jumlah perbandingannya 7. Total jumlah orangnya sekarang 56. 56 coret dengan 7 hasil 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, kita dapat 1 ya untuk Senin 24. Kalian lihat di sini pengalinya adalah 8 untuk sampai ke 24 ya. 3 dikali 24
3 dikali 8 sama dengan 24. Berarti hari Rabu pun dikali dengan 8. Nah, sama dengan 40. Oke, C jawabannya. Diketahui jarak kota Mekah dengan kota Madinah adalah 450 km, sedangkan di peta jarak kedua kota tersebut adalah 18 cm. Jika skala peta tersebut jadi skala peta tersebut adalah, oke, skala mudah ya, skala rumusnya adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada petanya adalah 450 km. Kalau kita jadikan cm berarti salah, ini jarak sebenarnya ya. Baik. Ini kita hapus. Jarak pada petanya 15 cm. Nah, jarak sesungguhnya adalah 450 km. Kita jadikan ke cm berarti nambah 05. 1 2 3 4 5. Ini berarti 45 juta ya. Ini kita perpanjangkan, 15 kita taruh tengah supaya lebih cantik. Oke, nah ini tinggal disederhanakan. 15 dengan 45, 1/30 3 apa ini, 3 juta ya. Oke, 3 juta D jawabannya. Oke, lanjut nomor selanjutnya, nomor 9. Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 100 dan 400. Kelipatan 3 dan 4 berarti 12 ya kan, karena kata-katanya adalah dan, berarti 3 dan 4 ya 12. Antara 100 dan 400 dimulai dari 108 ya. Dari mana dapat 108? Caranya adalah 100 dibagi 12. 100 dibagi 12 itu kan yang terkecilnya adalah 9 berarti 8. Nah, 8 kita ambil yang di atas 8 berarti 9 kali 12 108 gitu ya. Yang tambah 12 lagi berarti 120 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk angka terakhir antara 100 dan 400 kelipatan 12 adalah sama, caranya adalah 400 kita bagi dengan 12. 400 dibagi 12 itu kita ambil yang terkecilnya ya. Kalau misalnya kita bagi, berarti ini dapatlah 396. Ini jadi semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 100 dan 400 adalah ini, dimulai dari 108, paling akhir adalah 396. Nah, sekarang kita cari ini suku keberapa. 306 itu suku keberapa? Caranya adalah kita cari UN. Sama dengan A plus N min 1B. UN untuk 396 sama dengan 108 ditambah N min 1, selisihnya adalah 12. Ini tinggal selesaikan saja. 396 dikurang 108, 12N, ini min 12. Ini berapa ini? Hmm, 288 sama dengan, oke, ini 288. Oh, ini kan supaya mudah ya. Kita nanti dibagi saja. Ini N-1, ini 12 ya, dibagi. Ini sama dengan 20
4, ini n-1, nanti n sama dengan 24 ditambah 1, n nya berarti 25. Nah ini berarti U25. Oke, nah berarti sekarang kita tinggal cari jumlah 25 suku pertama. Dengan suku pertamanya adalah 108, selisihnya atau bedanya adalah 12. Rumus suku n, suku ke n. Baik, rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali 2a tambah n-1b. Oke, n nya adalah 25, berarti 25 per 2 dikali 108 tambah n nya tadi 25, berarti 24 dikali 12 ya. Oke, sini dikit, set 25 per 2 kali 108 216 tambah 24 kali 12 288. Ini yang dalam kita jumlahin 504. Oke, coret saja ini 2 sama dengan 252 dikali 25 hasilnya adalah 6300. Jawabannya adalah B. Selesai. Baik, lanjut nomor 10. Zidane menabung di bank syariah yang memberikan bagi hasil sebesar 15% per tahun. Setelah 8 bulan saldo tabungan Zidane menjadi 1.023.000. Berarti saldo awal tabungan Zidane adalah, baik, rumus bunga atau bagi hasil ya, adalah n per 12 dikali P per 100 ya, bagi hasilnya berapa persen, kemudian modal awal ya, atau tabungan awal. Oke, bagi hasil bunga itu juga bisa dicari dengan tabungan akhir ya dikurang tabungan awal, selisih ya. Oke, berarti ini kalau kita dapat tabungan akhirnya 1.023.000, tabungan awalnya M, sedangkan ini bunganya berarti ini B ya. Nah, kita ganti dengan 1.023.000 sama dengan dikurang M ya, ini kan sama dengan ini. Nah, tetap kita pakai rumus yang ini, tetap pakai rumus ini. N per 12 8 bulan per 12 dikali P 15%, berarti 15 per 100 dikali modal M, tetap ya kita tulis. Nah, ini kita tinggal coret-coret dulu. 1.023.000 dikurang M sama dengan ini disederhanakan jadi berapa ini, 15 dengan 12 sama-sama dibagi 3, ini 5, ini 4, ini joret sama-sama bagi 4, tinggal 2 ya, 2 berarti 10 ya, 10 coret 0 jadi M per 10 ya, M per 10 untuk yang di bawah. Nah, ini tinggal kita kali silang 123.000 tambah 1 nanti ya. Oke, supaya mudah memahaminya nanti kita tulis dulu. Bagi yang sudah paham bisa langsung ya. Nah, ini kali 23004. Oke, ini 10M jadinya, ini M 10 23000
sama dengan 10M nya pindah ini jadi ditambah 10M. Nah jadi 11M ini tetap M sama dengan 10 230,000 dibagi 11. M sama dengan 930. Jadi tabungan awal atau saldo awal Zidane adalah 930.000. Oke. Nah, untuk nomor 11, Pak Ganim diminta untuk membuat denah sebuah gedung berukuran 32 meter kali 28 meter. Denah tersebut akan digambar pada kertas berukuran 40 cm dikali 30 cm. Skala yang mungkin digunakan adalah, nah ini sederhana sebenarnya soalnya ya, kita tinggal diminta untuk menentukan skala ya, dimana yang langkah pertamanya adalah kita jadikan untuk yang ukuran sebenarnya 32 meter, ini kita jadikan cm, berarti ditambah 2 ya, nolnya turun 2 tangga ya kalau di konversi. Kemudian panjangnya lebarnya 28 sama kita tambah 02. Nah kemudian digambar di kertas ukuran 40 dikali 30 agar muat. Berarti di sini 40, di sini 30. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ke 3200 ke 40 itu berarti dibagi dengan dibagi 80 ya, dibagi 80. Kemudian 2800 ke 30 juga dibagi 80. Berarti sama-sama dibagi 80 untuk ukuran kertasnya, maka dapat kita tentukan bahwa skalanya adalah 1/80. Itu mudah ya. Kemudian nomor 12, Raihan adalah seorang mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang sedang mengadakan penelitian perkembangbiakan suatu bakteri. Ia meneliti 2 jenis bakteri. Bakteri pertama mula-mula berjumlah 20. Ternyata dapat membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Setelah beberapa waktu, bakteri tersebut menjadi 5120. Bakteri kedua mula-mula berjumlah 20 dapat membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Banyaknya bakteri kedua dalam jangka waktu yang sama adalah. Baik, jadi ada 2 kondisi pada soal ini. Kondisi pertama, bakterinya membelah menjadi 2 setiap 15 menit. Kemudian bakteri yang kedua membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, itu saja perbedaannya. Baik, berarti langkahnya adalah kita tentukan bakteri itu membelah diri untuk mencapai jumlah 5120, membelah diri dari 20 ya. Dengan waktu 15 menit kita tentukan dulu berapa menit yang dibutuhkan untuk mencapai 5120 ini. Baik. Berarti sederhana saja, secara manual dapat kita tentukan dari 20 membelah diri menjadi 40, terus kemudian 80, kemudian 160 ya, dikali 2 terus ya, sampai 320, terus 640, kemudian 1280, kemudian 2560 kali 2 lagi 5120. Nah, kita dapatkan 5120 pada pembelahan ke, nah ini ke 1, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ya. Jadi selama 15 menit ya, 8 kali pembelahan ya. Setiap pembelahan membutuhkan waktu 15 menit dan membelah sebanyak 8 kali, berarti waktu yang dibutuhkan adalah, kalau kita kalikan ini berarti berapa? 120 ini ya, 120. Oke. Nah, kemudian soalnya tadi kita balik lagi. Bakteri kedua yang mula-mula 20 sama membelah diri sebanyak setiap 30 menit. Nah, dalam jangka waktu yang sama, artinya dalam jangka 120 menit ini dia membelah
menjadi berapa ya untuk kondisi bakteri yang kedua. Berarti kita bagi 120 ini dengan 30 menit ya, setiap 30 menit katanya tadi kan. Nanti ini 4 kali ya, 4 kali atau pembelahan keempat. Maka pembelahan keempat adalah untuk bakteri yang kedua adalah 320. Nah, jawabannya adalah B. Oke, cukup mudah ya. Soal selanjutnya nomor 13, bentuk sederhana dari 6x kuadrat ditambah 6xy min 4y kuadrat min 7x kuadrat tambah 2xy ditambah 2y kuadrat. Nah, untuk soal ini tergolong mudah ya, maka kalian harus paham, harus bisa menyelesaikannya, dan jangan cuman bisa, kalau bisa menyelesaikannya juga harus cepat ya. Yang penting sekarang konsepnya juga harus sudah paham berarti. Nah, sayang kalau misalnya soal-soal yang seperti ini tidak bisa atau tidak kalian jawab. Nomor 13 ini ya, yang pasti ini yang pertama, langkah pertama kita susun menjadi urutan yang sejenis ya. Kita jumlahkan yang sejenis. Jadi ini 6x kuadrat dengan 7 min 7x kuadrat ini satu jenis ya, suku yang sejenis. Maka ini bisa kita jumlahkan koefisiennya, ini 6, ini min 7, berarti min x kuadrat. Kemudian mana lagi yang satu jenis? Ini 6xy dengan ini ya, 6xy dengan 2xy, berarti 6 ditambah 2, 6 ditambah 2 ya 8. Nah, terakhir yang ini min 4xy dengan 2y min 4y kuadrat dengan 2y kuadrat, berarti min 2y kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal cari jawabannya. Ini min x kuadrat, ini plus 8xy, ini min 2. Jawabannya ini berarti C. Nah, mudah ya. Lanjut. Nomor 14, perhatikan himpunan berikut SS semestanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A itu X dimana X lebih kecil atau sama dengan 6, X bilangan asli. Berarti kalau kita tentukan anggotanya, bilangan asli yang lebih kecil dari 6 dan sama dengan 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 termasuk karena di sini ada tanda sama ya, sama dengan. Kemudian himpunan B itu bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Jadi kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 nggak masuk, habis ya. Nah, selanjutnya operasinya adalah A min B komplement. Jadi A min B, A atau selisih A dengan B ya. Kita perhatikan di sini, kalau kita ingat materi himpunan, artinya maksudnya adalah A min B ini semua anggota A yang tidak ada di B, semua anggota A yang tidak ada di B. Berarti kita coret yang sama-sama dengan anggota B. Nah, ini berarti A min B itu sama dengan 146 ya. 146 itu anggota operasi dari A min B. Sekarang komplement. Nah, untuk komplement berarti semua selain 146 tapi masih ada di semestanya. Berarti jawabannya adalah 2, 3, kemudian 5, 7, 8, 9, 10. Nah, ini jawabannya 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. A ya jawabannya. Oke. Iya, nomor 15. Perhatikan diagram panah berikut. Oke, di sini 1 ke 2, 2 ke 5, 3 ke 8, 4 ke 11. Kita tinggal cari dari rumus fungsi A, B, C, D ini yang cocok. Nah, gitu saja mudahnya ya. Jadi kita coba satu-satu. X tambah 1, kita coba yang A. X nya atau dari asalnya 1, kita coba 1 ditambah 1 2, benar. Kemudian kita coba lagi 2 tambah 1 3, salah, berarti di sini 5, berarti A salah. Kemudian yang B, kita mulai dari 1, 2 kali 1 2, 2 kurang 1 1, salah, langsung coret. Yang C, kita mulai dengan X nya 1, 3 kali 1 3, kurang 1 2, benar. Kemudian kita coba X nya 2, 2 kali 3 6, 6 kurang 1 5, benar.
Kemudian kita coba X nya 3 kurang 3 kali 3 9 kurang 1 8, benar. Terakhir X nya 4 kali 3 12 kurang 1 11, jawabannya C, berarti benar ya. Oke, lanjut nomor 16. Misal penyelesaian dari sistem persamaan linear 4x min 3y sama dengan 1 dan 2x tambah 6y sama dengan 8 adalah A, B. Nilai 3a tambah 3b. Nilai 3a ditambah 2b adalah. Ini sebenarnya mudah, kita tinggal selesaikan mau pakai metode substitusi atau eliminasi atau gabungan ya. Terserah yang mana yang mudah, yang mana yang paling cepat. 4x dikurang 3y sama dengan 1. Dan jangan bingung, X dan Y itu karena penyelesaiannya adalah berupa A, B, maka kita dapat X atau kita dapat Y, itulah penyelesaiannya berarti. Kemudian 2x tambah 6y untuk persamaan yang kedua. Ini supaya mudah kita sama-sama kalikan berapa ya? Kita coret y-nya ya, eliminasinya, berarti ini kita kalikan 2. Kemudian ini berarti 8x ya, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Ini berarti 6y, ini sama dengan 2. Kemudian ini berarti kali 1. Karena dikali 1 berarti nggak berubah. Oke. Ini. Ya, ulangi ya. Kali 2 berarti 2 kali 4 8, 2 kali 3 6, 2 kali 1 2. Oke, sekarang dieliminasi. Ya, ini dikurang atau ditambah, ini di sini ada min, di sini ada plus. Kalau kita buat min ya, berarti min 6y berarti min 12y, nggak hilang y-nya. Berarti ini kita tambah ya. Coba kita tes. Min 6y ditambah 6y. Habis ya, 0 ya. Oke, berarti ini 8x tambah 2x 10x, yang ini juga 2 tambah 8 10. X sama dengan 10 dibagi 10 1. Kita dapat X nya 1. Sekarang kita tinggal cari Y. Selanjutnya berarti tinggal disubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan kedua. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Persamaan 1 saja ya. Ini. Oke, berarti 4 kali X berarti 4 ya, X nya 1. Min 3Y sama dengan 1. Min 3Y sama dengan 1. 4 pindah ruas ke kanan menjadi min 4. Di min 3 ini 1 dikurang 4 min 3. Kemudian Y sama dengan min 3 dibagi min 3. Y nya 1. Nah, Y1 X1 berarti pertanyaannya adalah 3A ditambah 2B, berarti karena X nya 1 Y nya 1 berarti A nya 1 B nya 1. Berarti 3 kali A 3 ditambah 2 kali B 2, berarti 3 tambah 2 ya 5. Jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya nomor 17. Diketahui persamaan 5/4x ditambah 1/2 sama dengan 1/4 kurang 4x min 1. Jika A merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut, maka nilai dari 7A ditambah 12. Nah, lagi-lagi tentang operasi campuran ya. Di sini ada pecahan. Kalian jangan salah ini ya. Dan ini biasanya sering soal-soal seperti ini, seperti nomor 16 ya, kurang lebih. Operasi tambah kurang, aljabar itu harus sudah benar-benar dikuasai. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 17 akan lebih mudah kalau kita kalikan ya dengan 4 ya, karena di sini pembilangnya 4, ini 4 juga, ini 2 maksudnya, ini 4 ya. Kalau kita sama-sama kali ya, dikali 4, maka kita hilangkan pecahannya ya, sehingga akan lebih mudah kita operasikan. Oke, ini ya, kalikan ini berarti coret ya. Kalau masih bingung berarti gini bentuknya. Oke, ini ya, titik 4 berarti kali 4 coret tinggal 5x. Oke, nah selanjutnya ini juga 4 dikalikan dengan setengah atau 4 bagi 2 berarti 2. Nah ini
Ini ingat satu kesatuan ini ya, satu kesatuan, arti bisa juga ditulis begini 4x min 1 per 4, berarti kalau dikali ke 4 coret ya. Nah tinggal 4x min 1. Nah ini sama seperti soal yang sebelumnya, tinggal kita kelompokkan yang sejenis 5x 4x pindah ruas menjadi min 4x min 1, tetap turun ya yang sebelah kanan ini, kemudian 2 nya yang pindah jadi min 2. Nah ini 5x dikurang 4x sama dengan x ya, atau 1x ditulis x saja, dan sebelah kanannya min 1 min 2 berarti min 3. Nah selesai. Jika A merupakan penyelesaian dari, oh belum ya, ini bukan 3, x baru kita dapat x nya 3 nih. Oke, pertanyaannya adalah ini, x itu berarti A ya, karena A merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Maka kita lanjutkan ke 7A ditambah 12. Pertanyaannya ya, 7 dikali 3 tambah 12, ini min 21 ditambah 12 sama dengan berapa? Min 21 tambah 12, 9 ya, min 9 ya. Oke, min 9, jawabannya A. Nomor 18, di sebuah perpustakaan sebanyak 90 pembaca buku memberikan survei. Sebanyak 12 orang menyukai buku fiksi dan non-fiksi, sedangkan 18 orang tidak menyukai keduanya. Banyak pembaca yang menyukai buku non-fiksi sama dengan 2 kali banyak pembaca yang menyukai buku fiksi. Banyak pembaca yang menyukai buku fiksi adalah, ini tentang himpunan, akan lebih mudah kalau kita selesaikan dengan diagram pen ya. Oke, gini. Ini fiksi, ini non-fiksi. Kemudian apa yang diketahui di sini? Ya, ini 12 orang dia menyukai fiksi dan non-fiksi, berarti irisan dari kedua ini 12 di sini. Kemudian 18 orang tidak menyukai keduanya, berarti berada di luar. Oke. Yang diketahui selanjutnya adalah apalagi? Ini ya, banyak pembaca yang menyukai buku fiksi. Fiksi sama dengan 2 kali ya pembaca non-fiksi ya. Non-fiksi sama dengan 2 kali ini fiksi. Nah, itu ya. Berarti tinggal kita buat ini di sini tentu fiksi min 12 ya, di sini non fiksi min 12 ya untuk irisan yang ini ya. Kalau ini kita buat warna, mana warnanya nih, nggak ada warnanya. Ini set, ini berarti ini ya min f min 12, dan ini n f non fiksi dikurang 12 juga ya setelah dikurang irisannya. Nah sekarang kita tinggal susun ke bentuk persamaannya. Sini aja, f min 12 ditambah 12 ditambah nf min 12 ditambah 18 sama dengan 90. Ya semua ini kita jumlahkan, berarti kan jumlahkan yang fiksi saja ditambah irisan fiksi dan non fiksi, kemudian ditambah non fiksi dikurangi 12 ya, kemudian ditambah 18, itu sama dengan 90. Nah tadi kita dapat informasi bahwa non fiksi itu ya sama dengan 2 fiksi. Nah di sini nanti kita ubah, ini f turun, ini min 12 habis ya. Kemudian nah tadi ini non fiksi kita ganti dengan 2f karena berdasarkan informasi ini ya dari soal. Kemudian ini sudah ya. Nah ini min 12 ditambah 18 berarti plus 6 sama dengan 90. Terus nah f ditambah 2f ya tentu 3f. Kemudian 90 turun, 6 kita pindah ruaskan menjadi min 6. Kemudian 3f sama dengan 90 kurang 6 tentu 84. F berarti 84 dibagi 3. 84 dibagi 3 itu 20 berapa? 8
Nah, jawabannya adalah D ya. Selesai ini jawabannya D. Oke, cukup mudah ya. Oke. Nomor 19, diketahui f x tambah 5 sama dengan 2x min 3, nilai dari f min 10. Oke, berarti ini langkah pertama begini. Coba ini kita lihat di sini ada apa namanya yang bisa kita kerjakan ya di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti ini x tambah 5 sama dengan min 10, berarti x nya itu adalah min 15 ya. Kemudian f ini balik lagi ke soal 2x min 3, berarti ini f x nya tadi min 15, min 15 ditambah 5 berarti tulis dulu. Oke, ini berarti f min 10 ya, berarti benar kan ya, balik lagi kan dia 2 kali min 10 dikurang 3, min 20 min 3 sama dengan min 23. Jawabannya adalah B. 20. Ibu membeli kue nastar dan kue keju untuk persiapan hari raya Idul Fitri. Harga sebuah kaleng kue nastar sama dengan 3 kali harga sebuah kaleng kue keju. Harga 4 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah 600.000. Uang yang harus dibayarkan ibu untuk membeli 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju adalah. Oke, kita sederhanakan ini soalnya berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel ya. Nih kita misalkan A, ini di sini bisa A, kita misalkan A ini nastar sama dengan 3 keju ya. Kemudian 4 nastar berarti 4A dan tambah 3 keju sama dengan 600.000. Oke, ini mudah, berarti tinggal kita susun. Tadi A nya adalah 3B, berarti substitusikan saja 3B di sini. Nah, kita ganti A nya dengan 3B dan 3B turun, ini 16.000 tetap. Kemudian 4 kali 3B tentu 12B ditambah 3B sama dengan 600.000. Ini 15 berarti ya, 600.000 B sama dengan 600.000 dibagi 15 sama dengan 40.000. Jadi kue kejunya, nah nanti ya kita dapat B nya 40.000, berarti A nya berapa ini sini ya. A sama dengan 3 kali B, B nya 40.000, berarti A nya 120.000. Oke, nah ini pertanyaannya adalah 3 kaleng nastar 2 kaleng keju, berarti 3A ditambah 2B, 3 dikali 120.000 ditambah 2 dikali 40.000, ini 360.000 ditambah 80.000 sama dengan 400 kok 400 ya, iya benar ya, 440.000. Jawabannya adalah ini nggak kelihatan tadi ya. Nah, oke, selesai. Lanjut nomor 21, Forum Komunikasi Remaja Masjid mengadakan kegiatan kajian akbar dengan menghadirkan Ustadz Adi Hidayat ya. Kemudian langsung saja kita baca. Lahan parkir menampung 750 kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil. Oke, ini poinnya. Kemudian panitia memperoleh pemasukan dari parkir sebanyak 2.250.000. Tarif parkir motor 2.000, tarif mobil 5.000. Maka jumlah
mobil yang parkir sebanyak. Nah, ini aplikasi dari materi persamaan linear juga. Kita mulai jawab dari apa yang kita ketahui dari soal. Yang pertama, lahan parkir menampung 750 kendaraan. Ya, berarti kita belum tahu kendaraan berapa motor, berapa mobil. Yang pasti jumlah dari keduanya adalah 750. Berarti A ditambah B sama dengan 750 ya. A itu motor, kita misalkan ya. A ini motor, B ini adalah mobil. Selanjutnya, panitia memperoleh pemasukan dari uang parkir sebanyak 2.250. Berarti untuk motor, nah 2 2.000 motor berarti 2.000. Kita buat 2 saja, 0 kita hilangkan. 2A ditambah 5B ya. Untuk setiap mobil kan 5.000. Total yang diperoleh dari hasil parkir 2.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil adalah 2.250.000. Berarti ini 2.250 ya. 03 nya kita hilangkan dulu, ini hilang supaya mudah menghitungnya. Oke, selanjutnya ini tinggal kita operasikan, kita tinggal selesaikan. Ini bisa kita ganti, ini mau substitusi apa eliminasi boleh ya. Ini kita substitusi aja. Oke, A-nya itu, kemudian dari sini 2A berarti kita ganti 750 dikurang B ditambah 5B sama dengan 2250 ya. Ini ke sini titiknya, yang ini ke sini. Nah, ini dikalikan berarti ini 1500, yang ini min 2B, yang ini 5B, yang ini 2250. Kemudian ini ada mod ya, kita di sini aja ya. 1500 turun min 2B ditambah 5B jadi tambah 3B sama dengan 2250. 3B turun 2250 turun 1500 pindah ruas jadi min 1500. 3B sama dengan 2250 dikurang 1500 sama dengan 750. Kemudian B berarti 750 dibagi 3 sama dengan 250 ya, 200. Waduh, 250 jadi mobil atau B ya, B yang ditanyakan, jadi B. Nah, ini B 250 berarti. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 22, perhatikan persamaan garis berikut 1 2 3 4 ya. Kalau kita perhatikan di sini yang ditanya adalah persamaan yang saling tegak lurus ya. Berarti kita harus tahu ya masing-masing persamaan ini gradiennya atau M-nya itu berapa ya. Kita ingat bahwa rumus M untuk bentuk persamaan yang gini, ini M-nya adalah min B per A ya, supaya mudah. Min A per B ya, min B per A, min A per B. Nah, tinggal kita lihat ya di sini yang satu, coba kita lihat. Atau bisa juga Y itu sama dengan MX plus C ya, ini M-nya atau gradiennya. Berarti kalau ini 2Y sama dengan 8X tambah 20, Y sama dengan 8X plus 20 per 2. Jadi kita lihat saja yang ini 8 dengan 2, ini berarti 4X ya, berarti M-nya adalah 4 untuk yang ini M-nya 4. Kemudian yang ini ya, yang kedua kita lihat, langsung saja ini kita cari
6Y sama dengan 8. Ya harus bentuk ini ya. Kalau belum dalam bentuk persamaan yang seperti ini berarti harus kita ubah Y sama dengan gitu. Ini tambah 12X ya, karena min 12X pindah ruaskan ke kanan jadi plus. Y sama dengan, kita nggak usah lihat yang lain, kita hanya lihat koefisien dari X nya ya. Nih 12X plus 6 per 6 sama dengan 2X, berarti Y nya sama dengan 2X ya, 2X atau M nya sama dengan 2. Nah sudah. Kemudian nah ini nggak muat, ini nggak muat, kita hapus berarti. Kita hapus yang ini. Nah yang ketiga ini sudah dalam bentuk tadi ya, berarti ini rumusnya adalah M min A per B, atau min A nya 1 ini ya, ini 1, B nya adalah 4, berarti ya ini ya, ini sudah ya, apa ini intinya ini ya, M nya adalah min 1/4. Kemudian yang ini, yang keempat ini, persamaan yang keempat ini, nah ini terbalik ya, jangan X sama dengan tapi Y sama dengan, berarti ini sebenarnya bisa dibalik saja. Jadi 2Y plus 6 sama dengan X ya, kalau bingung ya. Kalau nggak bingung langsung saja nggak apa-apa. Jadi ini X, yang ini dikurang 6 ya, nggak usah diabaikan, tidak apa. Ini 2 nya 2 di sini ya, Y sama dengan X per 2 atau M nya sama dengan setengah ya. Oke, kita sudah dapat untuk masing-masing M ini dan ini. Oke, ingat ya, untuk tegak lurus ya, hubungan dua garis yang saling tegak lurus hubungannya adalah masih ingat ya, M1 M2, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah yang ada hubungan dengan min 1 berarti ini 1 dan 3 ya. Ini coba kita tes, ini 4, ini min 1/4 ya, min 1 ya, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nah C ya, kalau yang kedua kan 2 dengan setengah ya, 2 dengan setengah ya 1 ya, bukan min 1 gitu. Oke, cukup sederhana ini ya, yang penting ingat cara mencari M nya, dan hubungan dua garis yang saling tegak lurus adalah min 1 ya kalau dikalikan. Oke, nomor 23. Perhatikan lingkaran dengan pusat O berikut. Nah ini pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya, diketahui panjang jari-jarinya 14, luas daerah yang diarsir adalah, nah ini ya, jadi jari-jarinya tadi kita ketahui adalah 14, luas tembereng yang ditanya ya. Berarti kita cari luas tembereng, berarti kita cari luas tembereng ya, atau yang diarsir itu berarti luas juring dikurang luas segitiga ya, segitiga AOB. Nah itu ya. Sekarang kita cari dulu luas juring, cek sini. Luas juring untuk jari-jari sama dengan 14, L juring per luas lingkaran sama dengan, berhubung di sini kita ketahui sudut ya, maka kita pakai persamaan yang sudut yang diketahui adalah 90 per total sudut adalah 360 ya. 90 dari mana ini ya, ada tanda siku-siku. Selanjutnya persamaan ini L juring per luas lingkaran berarti pi r kuadrat. Ini kita coret sederhanakan menjadi 1/4. L juring sama dengan 1/4 dikali 3,14 ya. Saya langsung pindahkan ini ke atas ya, ke sini maksudnya
ya ke sini ya. R-nya 14 kali 14 ya, R kuadrat. Algebraic ini tinggal kita selesaikan. 14 kali 14. Oh, akan lebih mudah ini sepertinya kalau kita ganti 3,14 nya dengan 22/7 ya, karena ada unsur, ada R nya itu kelipatan 7 ya, supaya lebih mudah ngitungnya. Ini 2 ini berarti 44 dikali 14 ya. Nah ini bisa cari juga 11 ya, 44 bagi 4 11. Maka Algebraic-nya sama dengan 11 kali 14 atau 154. Nah kemudian kita cari luas segitiga. Luas segitiga AOB atau setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 14, tingginya 14. 14 bagi 2 7 kali 14 98. Oke, sudah dapat semua ini ya. Balik lagi ke sini. Luas juring tadi 154, luas segitiga adalah 98, 154 dikurang 98 56. Jadi jawabannya adalah 56. Ini ya. Baik, soal selanjutnya nomor 24 diberikan balok panjang PQ 15, ini 15, kemudian QR 8, QU 6. Pernyataan yang benar A B C D. Oke, kita lihat panjang diagonal QV ini nih ya, QV ini berarti ini 6 juga. Pitagoras 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat 64 ditambah 36 100 akar 110. Tentu salah ya jawabannya, 10 akar 2 ini ya. Selanjutnya yang B, kita lihat volume 900. Volume dari balok adalah 15. Volumenya dulu ya, volume panjang kali lebar kali tinggi ya, berarti ini 15 dikali 6 dikali 8. 15 kali 6 berapa ini? 90, benar ya, 90 kali 8 ini 720, benar ya? Salah berarti ya, ini kan 900. Oke, kita sudah dapat AB salah, berarti tinggal C dan D. Untuk C kita lihat pernyataannya adalah panjang diagonal ruang PV ini ya, set. Nah ini Pitagoras lagi. Yang pertama berarti Pitagorasnya adalah agak sedikit panjang ya Pitagorasnya, karena kita harus cari satu-satu, tapi tidak apa-apa. Nah ini yang pasti ya, ini dulu. Nah ini dan ini. Nah PR kita cari dulu. PR kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat 225 ditambah 64 sama dengan 289. Oke, selanjutnya apa ini tadi? Apa ini ya? Ini OV ya berarti. Nah kita langsung cari PV kuadrat atau diagonal ruang sama dengan PR kuadrat ditambah RV kuadrat. Ini PR kuadrat tadi sudah kita cari, hasilnya 289 ditambah 6 kuadrat berarti 36. Oke, dijumlahin sama dengan 5 2 3 ya. PV sama dengan akar dari 325, benar ya. Oke, jawabannya adalah C. Langsung saja ya. Bagi yang ingin mencari luas bidang diagonal apakah 75 atau bukan, silahkan dicari sendiri. Oke. Nomor 25. Panjang PQ sama dengan
YZ. Kita beri tanda. Nah, sama-sama bulat. Kemudian PR sama dengan XY. PR sama dengan XY. Oke. Kemudian QR sama dengan QZ. Oke. Pasangan sudut berikut yang sama besar adalah, ingat konsepnya adalah sisi sudut yang berada di depan sisi yang sama itu sama besar ya, berarti sudut P itu sama dengan sudut Y, karena di hadapan sudut P adalah sisi X dan di hadapan sudut Y adalah sisi X ya, berarti P sama dengan Y. Kemudian Q ya, nih Q di depan ini sisi PR, berarti Z ya di depan XY, berarti Q sama dengan Z. Nah, sisanya ya tinggal ya PQR, berarti X ya, XYZ. Nah, ini pasangan-pasangan sudut yang sama besar. Tinggal lihat jawabannya adalah QZ ini ya. Oke, B jawabannya. Nah, kita lanjut nomor 26. Ini gambarnya sedikit berubah ya, ini garis ini kok tiba-tiba di situ ya, ketika dipindahkan sini sebenarnya ya, ini nah gitu. Oke, yang garis yang ini kita abaikan ya, garis yang ini kita abaikan, nggak ada. Ini bisa kita selesaikan dengan konsep jumlah sudut dalam segitiga ya. Jumlah sudut dalam segitiga masih ingat jumlahnya adalah 180 ya. Jadi ini kita misalkan A, berarti A ditambah 60 ditambah 2X sama dengan 180. A sama dengan 180 dikurang 60 dikurang 2X ya, semuanya pindah ruaskan. A sama dengan 120 dikurang 2X. Untuk persamaan yang pertama kita dapat. Yang kedua, konsepnya kedua, ini kita pakai satu garis lurus itu sama dengan 180 derajat. Berarti ini sudut yang pertama ditambah sudut yang kedua ya, itu kan sama dengan 180 ya, satu garis lurus. Nah ya, jadi ini 4X dikurang 10 ditambah A sama dengan 180. Ini berarti kalau kita tentukan A nya, berarti A sama dengan 180 ditambah 10 dikurang 4X sama dengan 190 dikurang 4X. Nah, ada dua persamaan A yang bisa kita samakan ya. Di A yang pertama 120 dikurang 2X sama dengan 190 dikurang 4X. Tinggal kita kelompokkan. Yang ini kita buat menjadi 120 min 190, ini jadi min ya. Yang ini berarti min 4X turun ditambah 2X. Ini berarti min 70, yang ini min 2X. X berarti 70 dibagi 2, X nya sama dengan 35. Nah, X nya 35. Sedangkan pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya belum ya, pertanyaannya adalah sebesar ABC. Oke. Berarti sudut A tadi ya, kita masukkan sini boleh, ke sini boleh, ke satu boleh, ke dua boleh. Jadi kita masukkan ke satu saja. A atau sudut ABC sama dengan 120 dikurang 2 dikali 35 ya. X nya ini kita ganti dengan 35. A sama dengan 120 dikurang 70 atau A sama dengan 50. Jawabannya ya. Gitu ya proses pengerjaannya. Baik, kita lanjut nomor 27. Dari gambar bangun datar berikut,
yang memiliki keliling terpanjang adalah, oke, kalau keliling konsepnya adalah mudah ya, tinggal ditambahkan setiap sisinya saja. Nah gitu ya, kalau kalian perhatikan di sini ya, kalau jadi memperhatikan sebenarnya ini mudah untuk ditebak ya. Coba kita analisis bersama. Untuk yang A, atau kita mulai dari yang D ya, yang ini jelas ini 10, ini 10, ini 10, 20 ditambah 6 ditambah 6 berarti 32 ya. Kemudian yang A, nah yang A ini kita perhatikan, yang ini 10 ya, sedangkan sisi yang ini 1 2 3 4 5, ini kan kalau digabung kan hasilnya sama juga seperti ini ya, berarti ini 10. Dan untuk yang sisi tegaknya ini 1 2 3 1 2 3 sama saja seperti ini kan ya. Nah lihat ini di sini, ini berarti di sini, ini di sini, berarti sebenarnya A ini sama dengan D. Nah coba kita perhatikan yang C. Yang C kita perhatikan ini 1 2 3 4, gini ya. Ini kan kalau kita buat garis panjang sama saja seperti garis lurus ya, begitupun dengan yang sisi yang di sampingnya ini. Nah ini sama saja seperti ini. Kemudian yang mendatarnya ini 1 2 3 4 5 sama saja seperti ini, yang atas juga. Maka ini mudah sebenarnya untuk dijawab, jawabannya adalah B ya. Coba kita analisis. Nah 6 ini adalah sisi tegak, jadi miring ini, atau kalau dalam Pitagoras berarti kan sisi yang lebih panjang daripada sisi tegak, berarti ini lebih dari 6 ya. Ini yang ini lebih dari 6 otomatis, sedangkan panjangnya ini sama 10 ya, dan sisi yang ini lebih dari 6 otomatis bangun datar ini lebih panjang dari A, C, dan D. Oke, nomor 28, taman di halaman depan SMA IT Nur Hidayah berbentuk persegi panjang berukuran panjang 15 meter dan lebar 12 meter. Di bagian dalam taman dibuat kolam berbentuk persegi dengan diagonal 9 meter, sedangkan di bagian luar kolam ditanami rumput. Luas bagian taman yang ditanami rumput adalah, oke, kita gambar dulu sketsanya. Gini ya, ini tamannya ya, taman ini 15, kemudian lebarnya 12. Di bagian dalam dibuat kolam berbentuk persegi dengan diagonal 9 meter. Itu persegi ya, persegi 9 meter. Diagonal, salah, maaf. Oke, diagonal berarti ini. Nah ini 9 meter, sedangkan di bagian luar ditanami rumput. Nah ini rumput. Oke, mudah saja ini sebenarnya, kita tinggal kurangkan luas luar dikurang luas di dalam ya. Luas luar berbentuk persegi panjang, luas di dalam berbentuk persegi. Masalahnya adalah sisi dari persegi itu belum kita ketahui, yang diketahui hanya diagonalnya. Tapi tidak masalah kalau kita ingat diagonal ya, diagonal persegi itu rumusnya adalah A akar 2 ya. A akar 2 ini adalah 9 ya. Nah jadi A atau sisinya itu berarti 9 per akar 2. Nah ini sisinya, berarti luas dari persegi ini 9 per akar 2 dikali 9 per akar 2, berarti ini 81 per 2. Oke, selesai. Mau dibagi boleh ya, 81 bagi 2 berarti 40,5. Sekarang kita tinggal hitung luas rumput. Berarti luas rumputnya ini, luas luarnya 15 dikali 12 dikurang ini tadi ya, luas ini langsung saja 40,5. 15 kali 12 itu 180 dikurang 40,5, hasilnya adalah 139,5. Jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 29.
Alas limes berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 13 cm, panjang salah satu diagonalnya 10, tinggi limes 15 cm, maka volume limes adalah. Kalau kita kerumus langsung berarti volume limes adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Tinggi sudah ada, ini tinggi, kemudian alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 13, berarti digambar dulu. Nah ini ya 13, berarti luas belah ketupat ini ya 13, kemudian panjang salah satu diagonal dari alas ini. Oh, gambarnya kurang besar ya, kita besarin supaya enak. Ini 13, salah satu diagonalnya 10, kita buat ini 10, berarti ini 5, ini 5. Kita goraskan karena kita mencari luas belah ketupat. Belah ketupat itu apa rumusnya? Setengah D1 D2 ya. Maka ya, D1 nya sudah ada 10, kita tinggal cari D2 dengan Pitagoras. 13 5, berarti untuk yang X ini ya, X ini sama dengan 13 kuadrat dikurang ya, karena ini sisi miring, dikurang 5 kuadrat, 169 dikurang 25, 144 ya. Berarti X nya sama dengan 12, ini diakarin. Berarti diagonal 2 nya adalah 12 tambah 12, 24. Diagonal 1 tadi 10. Ini 24 bagi 2, 12 kali 10, 120. Nah langsung sepertiga dikali luas alasnya 120 dikali tingginya 15. 120 bagi 3, 40. 40 kali 15, 600. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 30, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Jika RS9 ini ya 9, SQ16, kemudian PS ditanya. Nah ini tentang kesebangunan ya, berarti kita susun dari dua segitiga yang sebangun, kita lihat unsur-unsurnya, persamaan unsur-unsurnya, kita bentuk persamaannya, kemudian terakhir baru kita lihat sisi yang ditanya gitu ya. Berarti yang pertama kita tentukan dulu segitiga apa yang sebangun dari gambar ini. Yang sebangun adalah PQR dengan, kita buktikan dulu ya, PSQ ya, karena ini salah satunya yang ditanya adalah PS ya. Oke. Nah perlu diingat ya, ada suatu konsep ketika sudut yang di hadapannya, sisi yang di hadapan sudut yang sama itu sama besar ya, sebanding maksudnya gitu. Jadi sisi yang di hadapan sudut yang sama besar, sisinya sebanding. PQ ya, kita mulai dari sudut Q. Sudut Q pada segitiga PQR sama besar dengan sudut Q pada segitiga PSQ ya, karena berimpit. Yang di hadapan sudut Q pada segitiga PQR adalah sisi PR. Sedangkan yang di hadapan sudut Q pada segitiga PSG adalah PS. Maka sebanding, kita buat persamaannya. Selanjutnya sudut siku-siku pada sudut siku-siku tentu sama ya dengan sudut siku-siku, itu besarnya pasti sama dengan antara dua segitiga ini ya. Berarti sudut P pada segitiga PQR yang di hadapannya adalah sisi RQ akan sebanding dengan sisi PQ pada segitiga PSG ya, karena sama-sama di hadapannya adalah sudut 90. Kemudian terakhir sisanya adalah PR, RQ, PR,
RQ berarti ini PQ. PQ salah. PQ ya. Yang ini PS, PQ, PS, PQ, QS. Nah, itu ya, saya mudah ya supaya cepat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. PR kayaknya nggak ada. Kemudian PS juga nggak ada, berarti ini kita coret saja ya, karena sama-sama nggak ada yang diketahui ya, akan merepotkan kita dan hitungannya tidak akan selesai. Kita pakai yang ini berarti. Coba kita lihat QR. Nah, QR ada kan, yaitu 9 ditambah 16 sama dengan 25. PQ tulis lagi, ini ada 2 PQ, nanti berarti bisa kita kalikan. QS itu 16. Nah, ini PQ kuadrat kali silang ya, sama dengan 25 dikali 16. 25 kali 16 sama dengan 400. Berarti PQ akar dari 400 yaitu 20. Kita dapat PQ. Oh, berarti ini kita cari PQ dulu, baru setelah itu ini ya. Nah, PQ sudah dapat, ini 20, ini tadi 16, kita kuraskan lagi untuk mencari PS gitu ya. Berarti ini PQ kuadrat dikurang QS kuadrat, kurang ya, karena sisi PQ itu ini ya adalah sisi yang terpanjang atau sisi miringnya. PQ tadi 400 dikurang QS 16 kuadrat. 16 kuadrat berarti bentar, kita lihat lagi. Bener ya, 16 kuadrat itu berapa? 16 6 36 9 256 ya, 256. 400 dikurang 256 144. Nah, kelihatan sudah ini. Jadi akar dari 144 12. PS adalah 12. Oke, selesai. Kita lanjut nomor 31. Nah, ini aplikasi dari kesebangunan. Konsepnya sama ya, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Langsung saja yang ditanya adalah panjang bayangannya. CD adalah tiang, tingginya 4, bayangannya 8. Tuh AB adalah gedung. Oke, langsung saja ini supaya cepat. AB itu sesuai atau bersesuaian dengan CD ya. Kemudian, nah ini yang sering keliru, bayangan dari AB adalah 12 ya. Nah, ini CD itu 8. Ternyata mudah ya. CD nya 4. Oke, ini kita selesaikan. B per 4 sama dengan 12 per 8. B sama dengan 12 per 8. Langsung aja ya. 12 per 8 ini ya berapa? 2 dikali 4 berarti B sama dengan 8. Kali silang ya kalau bingung ya. Berarti AB nya keliru. Kok 8 ya? Salah. Ini. Maaf. Ini 12. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Sama-sama bagi 4. 3/2. Oke. Ini kali silang aja ya kalau bingung. 3/2 dikali 4 bagi 2.
habis sama dengan 6. 3 kali 2 ya, jawabannya 6. Tuh, dah. Kita lanjut nomor 32. Perhatikan gambar berikutnya, yaitu sebuah wadah berbentuk gabungan tabung dan setengah bola. Nah, ini baru ya soal yang sedikit menantang. Sebenarnya mudah ya, tapi yang pertama berarti kita harus tentukan volume ya dari bangun yang pertama ya, atau posisi pertama. Kemudian setelah itu, setelah kita dapat volume kan nggak berubah ya, dari posisi 1 ke posisi 2. Kuncinya volumenya tidak berubah ya, hanya berbeda posisi saja ya, volumenya tetap ya, karena bangun ini hanya dibalik gitu ya, itu konsepnya. Berarti yang pertama kita harus cari volume pada posisi 1 ya, volume posisi 1 kita dapat, baru setelah itu kita cari tinggi pada posisi yang kedua setelah kita dapat volumenya, itu konsepnya. Nah, berarti untuk mencari volume pada posisi 1 kita harus jumlahkan. Ini terdiri dari 2 bangun. Yang pertama ini bangun tabung yang pasti ya. Kemudian yang kedua adalah bangun setengah bola. Nah, volume tabung ditambah volume yang pertama ya, yaitu volume tabung ditambah volume setengah bola. Itu ya. Dan unsur-unsur yang diketahui di sini kita lihat ada diameter 3, berarti ini D-nya diameter 3, berarti R atau jari-jarinya adalah 1,5 kalau kita pakai jari-jari. Nah, volume tabung berarti luas alas kali tinggi, pi R kuadrat, luas alas tingginya, nah gitu, volume tabung. Kemudian volume setengah bola berarti tambahin setengah saja, volume bola 4/3 V R pangkat 3. Nah, tinggal hitung sih. Penting kalau sudah hafal rumus dari volume tabung dan volume bola, insya Allah soal ini bisa dikerjakan. V kita buat 3,14, R nya 1,5 kuadrat ditambah tinggi. Nah, ini tinggi, kita lihat di sini ada tinggi. Ini tingginya berapa ini? Nah, ini tingginya mana ya? Tinggi tabung. Nah, ini ntar nggak kelihatan ya ini. Nah, ini dari sini 5. Oh, pantes saya bingung ya, karena di sini ada kekeliruan penulisan ini ya. Kalau saya lihat di soal aslinya ya, dari atas ini ke bawah itu 5,5. Nah, 5,5 bukan 5. Nah, ini ya 5,5 sebenarnya. Maka tadi saya sedikit bingung. Nah, berarti tinggi tabung dari sini ke sini ya berapa? Tadi ini jari-jari dari setengah bola ini 1,5, berarti 5,5 dikurang 1,5 yaitu 4. Nah, itu ya. Oke, lanjutkan. Ini mau dicoret boleh supaya mudah. Tinggal 2/3, 3,14 dikali 1,5 pangkat 3. Oke, ini 3,14 kali 1,5 kuadrat sama dengan 2,25 dikali 4 tentu. Kemudian ini 2/3 dikali 3,14 kali 1,5 pangkat 3. Kalau kita kalikan hasilnya 3,375. Lanjut, yang ini ya dikalikan semua hasilnya 28,26, dan yang ini kalau kita kalikan dan dibagi dengan 3 hasilnya 7,065, dan kalau dijumlahkan hasilnya 35,325 cm kubik ya. Nah, selanjutnya yang kedua, bangun yang kedua ini berbentuk tabung ya, volume tabung, berarti mana rumusnya adalah V R kuadrat T, dan volumenya itu ada tadi 35
sama dengan 3,14. Jari-jarinya sama ya, 1,5 kuadrat, T nya ditanya. Ini sebenarnya tinggal kita olah. 35,325 sama dengan 3,14 dikali 1,5 kuadrat tadi 2,25 dikali T. Ini tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 7,065 T. Ini kita terus ulang. Ini T sama dengan 35,325 dibagi 7,065. T sama dengan 5 ternyata ya, jadi tingginya 5, atau jawabannya adalah B. Oke, selesai. Nah, soal nomor 33. Berikut ini adalah gambar topi yang terbuat dari karton. Roni hendak membuat topi ini sebanyak 200 buah. Luas karton yang diperlukan Roni adalah. Nah, ini juga soal yang sedikit menantang ya. Tapi kalau kalian paham konsepnya, insya Allah ini juga mudah ya. Dan rumus-rumus yang sudah seharusnya kalian ingat, sudah seharusnya kalian hafal, itu memang sudah kalian kuasai dengan bagus. Jadi soal seperti ini insya Allah akan bisa kalian kerjakan. Nah, bangun ini terdiri dari dua bangun, yaitu pertama adalah ini selimut kerucut, yang kedua adalah lingkaran ya, dimana lingkarannya itu kalau kita perhatikan berbentuk seperti donat ya, atau bolong di tengah. Nah, untuk mencari yang ini ya mudah ya, tinggal kita kurangkan lingkaran yang besar dikurang lingkaran yang di dalam. Sedangkan karton yang berbentuk kerucut ini kalau kita buka dia akan berbentuk selimut ya, seperti ini. Dimana rumus selimut adalah luas selimutnya adalah VRS. Ya sudah, ini tinggal ditambahkan dengan yang ini tadi. Nah, itu konsepnya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita jawab. Sekarang kita mulai dari luas selimut. Luas selimutnya ada VRS. R-nya ada, R-nya di sini berarti 7. Kemudian tinggi di sini adalah 24 ya. Berarti S-nya kita bisa cari dengan rumus Pythagoras. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat sama dengan 576 ditambah 7 kuadrat sama dengan 49. 576 ditambah 49 625. Oh, berarti 25 ya. Oke, kita sudah dapat luas selimut atau luas yang satu ya. Jadi luas bangun kita buat ini ya, luas 1 ditambah luas 2. Ini luas 1, ini tadi luas 2. Jadi luas satunya L1 sama dengan V nya berapa? V nya 22/7, R nya 7, S nya 25 gitu ya. V R S. Oh, coret saja ini, coret. Jadi 22 kali 25, 22 kali 25, 22 kali 25 kalau kita kalikan berarti 550 ya. Terus sekarang luas yang kedua. Luas kedua ini adalah luas lingkaran yang besar dikurang luas lingkaran yang kecil, L2. Luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil. Luas lingkaran besar 22/7. V nya berapa ini? 21 ya, 21 bagi 2, 21 bagi 2.
dikurang 22/7. Ini boleh kalian keluarkan V-nya boleh ya. Kemudian ini R yang kedua, 14/7 ya, 7/2. Kok 7/2 ya, 7 saja ya, 7 saja. Oke, nih. Oh ya, 7 ya. 14 ini yang ini ya, apa namanya, diameternya ya, jari-jari yang jari-jarinya berarti 7. Oke, maaf. Oke, lanjut. Ini tinggal dicoret-coret saja. Ini coret, ini coret, ini 3, ini coret, ini 11 kali 3 kali 21 kali 2, 3, 4, 6,5 dikurang 22 kali 7, 154. Kalau kita kurangkan 192,5. Nah, ini luas 2-nya. Di L bangun itu sama dengan L1 ditambah L2 kan. L1 nya itu 2550 ya, L2 nya 192,5. berarti jawabannya adalah kalau ditambahkan hasilnya ini 742,5. Nah, L bangun. Tapi belum selesai ya ini. Oh, di sini bisa. Jadi L bangun tadi kita ulang aja ya. 742,5. 742,5. Nah, soalnya tadi jangan lupa dia membuat topi sebanyak 200. Berarti dikali 200. Karena 742,5 ini untuk satu topi. Kalau dia membuat 200 berarti dikali 200. Ini sama dengan 148.500. 500. Nah, ini ya. 148.500 meter kuadrat. Wah, cukup luas ya. Nah, ini sentimeter tadi ya, sudah diubah menjadi meter kuadrat, jadi 14,85 meter kuadrat. Oke, cukup panjang. Nah, nomor 34. Dan lanjut nomor 34, perhatikan dua jajar genjang yang saling berpotongan seperti tampak pada gambar. Luas daerah yang tidak diarsir pada gambar 150. Nah, ini 150. Iya, 150. Luas daerah yang diarsir, ini yang diarsir adalah, oke, kita bagi di sini ada dua jajar genjang. Ini jajar genjang 1, ini jajar genjang 2. Ini jajar genjang 1 ya, saya perjelas, dan ini jajar genjang 2, di mana masing-masing jajar genjang dipotong oleh daerah yang diarsir atau berbentuk segitiga ya. Oke, itu konsepnya. Berarti kita buat persamaan untuk seluruh unsur-unsur yang diketahui. Luas tidak diarsir itu sama dengan luas jajar genjang 1 dikurang luas segitiga ditambah luas jajar genjang yang kedua, ini 1 tadi, ini 2, dikurang juga dengan luas segitiga. Nah, luas yang tidak diarsir 150. Luas jajar genjang 1 alas kali tinggi ya, 12 kali 10 berarti 10 dikurang L segitiga ditambah 10 kali 8 ya, 10 kali 8 dikurang L segitiga juga. Ini 120 dikurang L gini aja ya supaya mudah ya, ditambah 80 dikurang L ini berarti 180 ditambah 80 sama dengan 200 dikurang, anggap saja X, jadi min 2L. Oke.
Berarti ini kalau kita kurangkan 150 dikurang 200 sama dengan min 2 luas segitiga. Kemudian ini berarti 50 min ya. Ini min 2. Coret aja minnya. Di sini aja ya. Coret minnya ini, jadi 50 dibagi 2 itulah luas segitiga atau 25. Nah, 25 ya. Luas segitiga atau luas yang diarsir. Lanjut nomor 35. Perhatikan tabel frekuensi. Median dari data tabel frekuensi tersebut adalah median nilai tengah ya. Modus yang paling banyak muncul, mean rata-rata. Median ini datanya sudah diurut ya. Yang nilainya 5 atau datanya 5 ada 4, yang 6 ada 8, yang 7 ada 5, 8 ada 3, yang 9 ada 4, dan seterusnya. Baik, rumus untuk mencari median untuk data ini ya, berarti kita jumlahkan frekuensinya ya. Mau dicoba manual boleh ya, sebenarnya 5 tapi lumayan panjang ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan rumus yang biasanya kita pakai, yaitu kita jumlahkan frekuensinya dan ditambah 1 dibagi 2 gitu ya. 4 tambah 8 tambah 5 tambah 3 tambah 4 ini sama dengan 24, tambah 1 sama dengan 25. 25 dibagi 2 adalah 12,5. Jadi data ke 12,5 ya, data ke 12,5. Data ke-4 sampai data ke-12. Jadi data ke-12 ini dari 12 ini selanjutnya dari data ke-12 ini 6 ya. Berarti 6,5 ya, antara 6 dengan 7 itu ya. Lanjut nomor 36. Diagram di bawah ini menunjukkan peserta kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Jika banyaknya yang mengikuti tenis 15 orang, banyak siswa yang mengikuti basket adalah basket ini belum ditentukan berapa persen, berarti tinggal kita hitung 17 ditambah 9 ditambah 22 ditambah 28 ditambah X ini sama dengan 100% ya. Ya, jumlahkan aja semua ini. Nah, dikurang 100 gitu. Kalau kita jumlahkan ini 76 tambah X sama dengan 100, berarti X nya itu sama dengan 24. Jadi basket itu sebanyak 24%. Nah, 24% dengan kita bandingkan yang diketahui tenis itu, nah ini tenis 9%, tenis itu 15, berarti berapa orang yang menyukai basket? Nah, kalau saya pakai cara ini aja. Nah, ya. Jadi ini boleh dikali silang, boleh disederhanakan, terserah yang mana yang paling mudah. Sama-sama kali silang aja ya supaya mudah. Ini berarti ke sini 15 nya. Nah, dicoret, 15 sudah pindah ke situ. Kita bagi 3 berarti ini 5, ini 3 ya. Kemudian ini 24 bagi 3 8 kali 5 40. Mudah. Oke, jawabannya adalah 40. Selanjutnya nomor 37. Nilai rata-rata ulangan matematika siswa perempuan 90, nilai rata-rata siswa laki-laki 75, sedangkan nilai rata-rata keseluruhan dalam kelas tersebut 81. Jika dalam kelas tersebut terdapat 25 siswa, maka banyak siswa laki-laki adalah. Ini tentang rata-rata gabungan. Ada banyak trik yang bisa kalian temukan. Coba lihat di YouTube itu sudah banyak pembahasannya. Berarti ini tinggal kita langsung jawab. Pertama kita bandingkan laki-laki, perempuan. Kita pakai cara yang sederhana ya. Misal laki-laki adalah X, maka perempuan berarti 25 dikurang X
ya, karena seluruh siswa adalah 25. Nah ini ya, siswa 25. Kemudian rata-rata laki-laki adalah 75 dan rata-rata perempuan adalah 90. Sedangkan ini gabungan jumlahnya adalah 25 tadi ya, sedangkan rata-rata gabungannya adalah 81. Nah selanjutnya kita tinggal susun sini ya, sini supaya muat. Ini dikalikan tuh, jadi 75x kita tambah dengan 25 kurang x dikali 90 ya, ini kali ini maksudnya, ini kali ini, dan 25 kali ini ya. Ini ya triknya supaya cepet. Nah boleh disusun dengan cara biasa boleh ya, tapi ini cara yang menurut saya lebih cepat ya. Ini dikalikan setelah tadi disusun sedemikian. Ini tinggal dihitung 90 kali 25 dan 90 dikali min x ya. 90 dikali 25 sama dengan ini ditambah yang pasti 2250 dikurang 90x ya pasti ya. 25 kali 81 2025. Kemudian nah ini kita bisa selesaikan, ini kita pindahkan. 75x dikurang 90 jadi min 15x. Yang ini pas 25 dikurang 2250 jadi min 15x sama dengan min berapa ini, min 225 pasti ya. Di x ini minnya coret, 225 dikurang 15 x sama dengan 15. X tadi apa? X tadi adalah laki-laki, yang ditanya adalah banyak siswa laki-laki, jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 38. Dua dadu dilempar bersama-sama, peluang muncul mata dadu berjumlah 6 pada percobaan itu adalah. Ini boleh disusun, tapi kalau ingat juga boleh langsung ya. Kalau kita susun menggunakan tabel, hasilnya akan seperti ini ya, dimana jumlah yang 6 kalau kalian lihat di sini jumlahnya 6 ini ya, 1 ya, yang jumlahnya 6 ini 2, kemudian ini 3, ini 4, dan ini 5 ya. 1 tambah 5 6, 2 tambah 4 nih, 2 tambah 4 nih 6, 3 tambah 3 6, 4 tambah 2 6, 5 tambah 1 6. Jadi jumlahnya ada 1 2 3 4 5, ada 5 dari berapa ini, totalnya 36. Nah mudah. Oke, jawabannya adalah B. Nah lanjut nomor 39. Dari 80 siswa, 46 siswa gemar matematika, 40 siswa gemar IPA, dan 10 siswa tidak gemar keduanya. Peluang dipanggil siswa yang gemar matematika dan IPA. Nah ini adalah materi gabungan himpunan dengan peluang ya. Langkah pertama berarti kita cari dulu dengan materi konsep himpunannya ya. Seperti biasa kita susun dengan diagram Venn. 40 siswa gemar IPA, ini kita tulis IPA, ini tulis matematika. IPA-nya terbalik ya, tidak apa-apa. IPA-nya 40, IPA-nya 40 sini, dan matematikanya ada 46. Yang pasti ini X ya, yang ditanya kan ini kan. Oke, X irisan berarti ini 40 kurang X, ini 46 juga kurang X. Kita susun, yang tidak gambar dua-duanya berapa? 10 di luar. Kita susun, total siswa ada 80, 40 dikurang X ditambah X ditambah 46 dikurang X tambah 10 ya. Ini tambahkan semua, ini totalnya ada 80. Ini coret, ini 80, 40 tambah 10 50, 50 ditambah 46 96, min X nya turun, X sama dengan 16. Tahu ya 16 dari mana ya? Ya, insyaallah sudah tahu semua.
Di X-nya atau siswa yang gemar matematika dan IPA adalah 16, maka peluangnya adalah 16 per total seluruh siswa 80 peluang ya. 16 per 80 sama-sama dibagi 16 dapat 1/5. Jawabannya C. Terakhir nomor 40, nilai rata-rata ulangan 5 siswa adalah 78. Selisih nilai terbesar dengan terkecil adalah 20. Diketahui satu siswa mendapat nilai terkecil dan lainnya mendapat nilai yang sama. Nilai terkecil siswa tersebut adalah, oke, ini kalau kita susun dan kita hitung rata-rata berarti 78 ini untuk nilai rata-rata dari 5 siswa. Kalau kita misalkan nilai terkecilnya adalah Y ya misalnya ya, dan lainnya mendapat nilai yang sama, berarti kan ada 5 orang ya, ada 5 orang, 1 terkecil, 4 sama ya, berarti ini kita misalkan Y dan ini kita misalkan X, boleh ya, atau boleh dibalik, terserah. Berarti untuk jumlah ya dalam rumus mencari rata-rata ini bisa kita tulis 4X ditambah Y ya, atau 4 orang yang sama ditambah 1 orang yang terkecil tadi. Nah, supaya ini selesai, Y itu kita cari lagi ya, atau kita ubah bentuknya menjadi X. Kita lihat di sini ada yang diketahui lagi, yaitu selisih nilai terbesar dengan terkecil. Berarti selisih nilai terbesar X dikurang Y ya sama dengan 20. Nah, boleh kita ganti menjadi Y ya, Y sama dengan X kurang 20. Nah gitu ya. Ini kayaknya nggak muat, kita pindah ke sebelah. Tadi 78 sama dengan 5 di sini, ini 4X ya, ditambah, oke ulang, ini ya Y nya ganti X min 20. Nah selanjutnya, nah ini tinggal dioperasikan seperti biasa. 78 dikali 5 sama dengan ini 4X tambah X, 5X min 20. 78 dikali 5 ini sama dengan berapa ya, 390. Ini 5X min 20, 390 ditambah 20 sama dengan 5X ya, 410 sama dengan 5X, X sama dengan 410 dibagi 5, mana X itu kita dapatkan 82 ya. Jadi nilai terkecil, loh yang ditanya nilai terkecil ya, X ini nilai terbesar. Jadi tadi 82 dikurang 20 ya untuk Y tadi, Y sama dengan 62. Oke, nah ini ya. Oke, selesai.